Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Warda Brasakti. Saya dosen prodi farmasi. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kuliah Bahasa Indonesia ini sangat penting untuk mahasiswa dalam program studi farmasi. Kenapa demikian? Untuk presentasi mereka dari hasil praktikum, untuk mereka nanti seminar proposal, seminar hasil penelitian, edukasi penggunaan obat kepada masyarakat, presentasi kasus klinis, dan penyusunan skripsi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah Bahasa Indonesia yang membekali mahasiswa dengan kompetensi berbahasa Indonesia secara akademik, baik lisan maupun tulisan. Selain keterampilan menulis karya ilmiah, mahasiswa juga akan dilatih public speaking, juga dilatih bagaimana cara berbahasa yang baik. Nanti tujuannya apa? Agar mereka dapat aman, nyaman, dan bisa ikut dalam ruang lingkup kerja yang lebih luas lagi pada nantinya. Kemudian materi mereka pelajari nanti selama 16 pertemuan itu ada terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa ilmiah, ejaan bahasa Indonesia, diksi dan kalimat efektif, teknik penulisan karya ilmiah, public speaking, dan presentasi karya ilmiah. Semua itu akan dipelajari oleh mahasiswa dalam program studi farmasi, khususnya di semester 2. Pada semester 2 yaitu genap, mereka akan mempelajari semuanya agar CPM dan CPMK dan CPL yang dipersiapkan oleh kampus bisa terpenuhi dengan maksimal. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini akan dibagi menjadi 16 pertemuan. 2 pertemuannya akan dilaksanakan melalui sistem ujian. Ujian itu terbagi menjadi 2. Yang satu ujian tengah semester itu dilaksanakan setelah pertemuan ke-7. Dan yang satu lagi ujian akhir semester yang akan dilaksanakan setelah pertemuan ke-15. Itulah 2 sesi ujian yang akan menjadi tolak ukur nilai mahasiswa nantinya. Dan total pertemuannya adalah 16 pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Oke, mudah-mudahan sehat semua. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita cek dulu seperti biasa ya daftar hadir. Kira-kira di sini hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua, berarti semangat kuliah paginya hari ini. Hari ini kita pertemuan yang ketiga terkait penulisan karya ilmiah. Yang pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang karya ilmiah juga, tapi masih secara umum. Mungkin teman-teman di sini mungkin sudah ingat apa saja itu karya ilmiah. Sebelum lanjut, saya mau bertanya dulu. Kira-kira karya ilmiah yang diketahui apa saja? Oke, silakan. Jurnal. Oke, ada jurnal. Ada lagi yang lain? Makalah. Yang lain? Skripsi. Ada lagi? Artikel ilmiah. Ada lagi? Tesis, Pak. Oh, tesis. Oke. Laporan penelitian. Satu lagi? Disertasi. Oke, itu ada beberapa jenis karya ilmiah. Mungkin sudah disebutkan semua. Ada 7 jenis karya ilmiah. Berarti sudah tidak asing lagi ya, berarti materinya sudah sangat paham dan bisa dilanjutkan ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu karya ilmiah. Walaupun pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahasnya, tapi masih secara umum. Sekarang hari ini lebih mendetil lagi tentang karya ilmiah. Ini bapaknya karya ilmiah, namanya itu Goris Krafft. Apa itu karya ilmiah? Secara teori, karya ilmiah itu adalah karangan yang menyajikan fakta secara objektif dengan menggunakan bahasa yang lugas dan logis untuk menjelaskan suatu permasalahan tertentu. Lugas dan logis beda ya, teman-teman. Ini contohnya. Ini ada 2 contoh bahasa antara yang lugas dan yang logis.
kalimat yang pertama, para mahasiswa dan mahasiswi Unaja. Itu salah atau tidak tepat. Kenapa kira-kira tidak tepat? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Jawabannya tidak logis. Yang logisnya kenapa? Mahasiswa Unaja. Contoh, kenapa tidak logisnya? Para ini sudah menyatakan banyak, mahasiswa ini sudah menyatakan banyak, mahasiswi sudah menyatakan banyak, mahasiswa ini sudah mewakili mahasiswi. Mahasiswi itu untuk mahasiswa perempuan. Kalau mahasiswa perempuan dan laki-laki sudah mencakup kedua-duanya. Beda dengan siswa-siswi, itu beda. Tapi kalau mahasiswa dan mahasiswi, mahasiswi hanya khusus untuk perempuan saja. Kalau mahasiswa kedua-duanya. Daripada kita nulis suatu artikel ilmiah panjang lebar seperti ini, misalnya para mahasiswa dan mahasiswi Unaja misalnya, ini terlalu pemborosan kata. Cukup ini saja, mahasiswa Unaja, selesai. Lebih simple, itu yang namanya logis. Selanjutnya ada Andi sedang belajar. Kemudian ada poin yang kedua, Andi menelan buku setiap malam. Kalimat kedua ini bisa digunakan untuk novel, cerpen, atau karya fiksi. Itu boleh. Andi menelan buku setiap malam, artinya dia belajar setiap malamnya. Tetapi untuk artikel ilmiah, bahasanya tuh harus lugas, to the point, tidak boleh bertele-tele. Jadi Andi sedang belajar, langsung saja, walaupun maksudnya sama kedua kalimat ini. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke kuis? Setelah ini ada kuis untuk menguji pemahaman kita bersama terkait dengan artikel ilmiah atau teknik penulisan karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan bisa dijawab pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan. Saya harap teman-teman bisa menjawab dengan baik pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu adalah pengaruh edukasi apoteker terhadap kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di puskesmas daerah tertentu. Itu kita bisa ganti semua kita ya, daerah-daerah manapun. Ini kita kaitkan dengan jurusan prodi kita, yaitu farmasi. Ini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah judul sudah memenuhi kaidah karena memuat semua variabel penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian secara jelas. Jawaban kedua, judul tidak tepat karena tidak mencantumkan nama peneliti. Yang jawaban yang ketiga, judul salah karena tidak menggunakan kata analisis di awal judul. Dari pertanyaan ini, kira-kira berdasarkan pemahaman kita 2 pertemuan ini dan khususnya pertemuan kali ini, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan, siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Yang apa? Judul sudah memenuhi kaidah karena memuat variabel penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian secara jelas. Oke, baik, bagus. Selanjutnya ada lagi? Kira-kira ada jawaban lain atau jawabannya sama? Ada? Silakan. Oke. Jawabannya tetap sama, Pak. Iya. Judul sudah memenuhi kaidah karena memuat variabel penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian secara jelas. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ini. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman ini. Dari 1 pertanyaan ini, berarti saya bisa simpulkan pemahaman Anda sangat baik akan materi kita hari ini. Berarti jawabannya memang benar. Judul sudah memenuhi kaidah. Kaidahnya apa? Pengaruh edukasi. Pengaruh, sudah ada pengaruhnya. Adakah pengaruh edukasi apoteker terhadap kepatuhan minum obat? Ada 2 orang tipe apoteker yang tidak mendapat edukasi dan mendapat edukasi. Apakah sama pengaruhnya? Tentu akan berbeda. Mereka yang memiliki edukasi akan memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap bagaimana men-trigger pasiennya agar lebih baik minum obat atau agar lebih cepat sembuhnya ke depan. Oke, satu lagi untuk pertanyaan kuis kita hari ini, yaitu pertanyaan kedua, menurut
penelitian sebelumnya, penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat meningkatkan resiko resistensi bakteri. Agar terhindar dari plagiat yang seperti kita bahas sebelumnya, plagiat itu mengambil karya orang lain tanpa diedit sama sekali. Karya si A diambil, dikopi, dipaste, dikirim tugasnya misalnya. Atau Anda bikin makalah, nyari di internet, copy paste saja, langsung di upload atau di print berkasnya dijadikan tugas, itu plagiat namanya. Jadi agar terhindar dari plagiat, tindakan yang paling tepat adalah A. Menyalin kalimat tersebut apa adanya tanpa mencantumkan sumber karena berasal dari jurnal ilmiah. Selanjutnya poin B, menuliskan kembali kalimat tersebut dengan bahasa sendiri dan tetap mencantumkan sumber rujukannya. Yang terakhir poin C, mengubah beberapa kata dalam kalimat tanpa mencantumkan sumbernya. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, silakan. Yang B, Pak, menulis kembali kalimat tersebut dengan bahasa sendiri dan tetap mencantumkan sumber rujukannya. Oke, baik, benar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jawaban yang benar adalah yang poin yang B, yaitu menuliskan kembali kalimat tersebut dengan bahasa sendiri dan tetap mencantumkan sumber. Kita itu tidak boleh mengutip karya orang lain tanpa dicantumkan. Kita harus cantumkan, misalnya punya si Andi, kita cantumkan sumbernya jurnal Andi, misalnya judulnya antibiotik, boleh. Tapi kalau Anda ambil saja, Anda hapus nama orangnya, Anda klaim menjadi tugas sendiri, itu tidak boleh. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan, berarti pemahamannya saya rasa sudah sangat baik untuk lanjut ke materi berikutnya minggu depan. Materi berikutnya minggu depan masih terkait karya ilmiah juga. Nanti pada pertemuan yang keempat. Selanjutnya tadi seperti pertanyaan awal, apa saja jenis karya ilmiah? Ini sudah disebutkan semua oleh teman-teman tadi. Ada jurnal, ada makalah, ada proposal penelitian, dan ada skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Sudah paham kan sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, tentu akan ada tugas. Tugas itu akan dikerjakan pada dimulai dari hari ini dan dikumpul paling lambat 3 hari ke depan. Tugasnya Anda boleh bikin salah satu dari sini. Boleh bikin salah satu dari sini. Oh Pak, saya mau bikin jurnal misalnya, boleh silakan. Saya mau bikin contoh makalah, saya mau bikin proposal penelitian atau skripsi, tesis, disertasi atau apapun, laporan penelitian. Nanti dikerjakan sesuai dengan pemahaman 2 pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua dan pertemuan hari ini, pertemuan ketiga. Dipilihlah salah satu jenis karya ilmiah yang menurut teman-teman paling bisa dibuat, atau menurut saya, oh inilah yang paling mudah. Nanti dikumpul paling lama 3 hari ke depan melalui email saya. Nanti saya kirimkan ke grup melalui email. Itu dikumpulnya paling lambat 3 hari ke depan. Saya harap Anda bisa mengerjakannya dengan baik dan maksimal. Dan ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan karena saya lihat dari tadi kita sudah pastikan bahwa materinya sudah dipastikan dengan baik, sudah bisa ditangkap dengan baik, dan saya harap bisa dibawa terus ke depannya terkait materi ini nantinya. Walaupun saat ini kita masih semester 2, kebutuhan seperti makalah itu saat ini akan terus berlanjut sampai Anda semester akhir. Kalau proposal penelitian, skripsi mungkin di akhir nantinya. Di akhir ada proposal penelitian dan skripsi. Dan sekarang kampus kita itu juga ada yang namanya jurnal, tanpa buat skripsi, hanya jurnal saja. Makanya saya ajarkan dari sedini mungkin atau dari awal semester 2 supaya pemahaman Anda semakin baik lagi ke depannya. Nanti mau lanjut S2 misalnya, itu namanya bikin tesis tugas akhir. Kalau saya mau lanjut S3, itu namanya bikinnya disertasi. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini.
Saya tunggu tugasnya di email. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan maksimal. Kita tutup pertemuan hari ini. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.